Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kampus Story, channel seputar mahasiswa terhits di Indonesia. Kali ini bersama saya Alifah Suryani dari Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian 2019 yang akan membahas mengenai bidik misi. Tapi sebelum itu, pastiin dulu kalian untuk mensubscribe channel ini, tanda yang di kanan bawah, sebagai tanda dukungan kalian untuk terus mensupport channel ini ya. Oke, jadi kita di sini akan ngobrol biasa aja ya, santai aja. Aku pakai aku kamu nggak apa-apa kan? Di sini aku bakal ngebahas sedikit pengalaman aku dalam memperoleh bidik misi ini. Beasiswa bidik misi ini adalah salah satu bantuan dari pemerintah Republik Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Bisa digunakan di PTN, perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Beasiswa ini bisa digunakan. Jadi untuk para pelajar yang baru lulus, kalian gak usah takut walaupun kalian memiliki keterbatasan ekonomi dan takut untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalian bisa mendaftarkan diri di beasiswa bidik misi ini. Nah, waktu itu aku SMA di SMA Negeri 89 Jakarta Timur, salah satu sekolah negeri yang pastinya gratis ya. Karena papaku nggak bekerja dan sakit, akhirnya mamaku, dan akhirnya aku nggak mau sekolah di swasta karena mahal, jadinya aku memutuskan untuk sekolah negeri dan untungnya masuk ke sana dengan hasil yang memuaskan. Nah, di situ aku belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya aku mendapatkan kurang lebih adalah prestasi di sana. Nah, akhirnya aku mendaftarkan SNMPTN. Aku puji Tuhan keterima SNMPTN di Universitas Brawijaya ini, jurusan agribisnis. Nah, saat pendaftaran beasiswa bidik misi itu aku dibantu oleh sekolahku 100%. Jadi waktu pendaftaran dan pengajuan itu mereka yang mengurusi, jadi diurusin sama sekolahku. Nah, di situ aku tinggal menyetor kayak nilai dari semester 4, 5, 6 sama ujian nasional. Nah, karena 2020 ini ada pandemi COVID-19, ujian nasional kan ditiadakan. Dan di sini aku nggak tahu ujian nasional ini bakal diganti pakai nilai apa, seperti itu. Nah, waktu pendaftaran itu aku dan teman-teman aku juga nunggu beberapa lama untuk mendapatkan ID sama password. Nah, di situ ID sama password itu nggak boleh hilang, jadi kita harus jaga bener-bener gitu, dan nggak boleh kasih ke orang lain karena itu adalah data-data pribadi kita dalam mendaftar bidik misi. Dalam pendaftaran beasiswa bidik misi ini dibutuhkan beberapa data. Yang pertama ada data pribadi pendaftar, dari nama kita, tempat tanggal lahir ya seperti biasa, NISN, NIK dan lain-lain. Terus yang kedua ada data akademik. Data akademik ini yang tadi aku bilang, dari nilai kalian dari semester 4, 5, 6 sampai ujian nasional. Nah, kalau misalkan tahun ini aku kurang tahu akan berubah seperti apa. Terus di sini juga akan mencantumkan ranking kalian, nilai total, dan jumlah mata pelajaran kalian seperti itu. Terus ada juga data prestasi dan dari ekstrakurikuler ataupun semacamnya seperti itu. Kalian kalau misalkan ada prestasi, mungkin kemungkinan untuk diterima dalam beasiswa bidik misi ini akan lebih besar. Terus ada data keluarga. Data keluarga ini terdiri dari nama, status, pendidikan, pekerjaan, dan detail. Nah, maksudnya detail ayah ataupun detail ibu ini artinya kalian harus menceritakan secara detail bagaimana kondisi fisik atau psikis ataupun pekerjaan ataupun masalah yang sedang dihadapi oleh ayah ataupun ibu kalian seperti itu. Di sini aku menceritakan detail ayah dan ibu aku secara rinci, jadi lumayan agak panjang seperti itu. Nah, setelah data keluarga tadi ada data kondisi rumah. Nah, menurut aku data kondisi rumah ini yang agak rumit ya, kan di sini kita harus tahu kepemilikannya siapa, terus diperoleh dari tahun berapa, terus ada data air, listrik, terus sumbernya sampai ke NCKJ itu juga ada. Jadi ini datanya benar-benar lengkap dan kalian harus ngisi ini secara rinci. Terus ada data rencana hidup. Nah, data rencana hidup ini apa? Data rencana hidup ini seperti sekarang aku tinggal di Bekasi, terus aku mau kuliah di Brawijaya di Malang. Otomatis aku harus punya rencana gimana kedepannya saat aku tinggal di Malang. Berapa biaya pengeluaran dalam kendaraan transportasi aku di sana tuh gimana? Terus ada data kondisi ekonomi. Data kondisi ekonomi ini terdiri dari penghasilan
ada data aset keluarga. Nah, data aset keluarga ini harus kalian tuliskan secara jujur. Di sini aku tulisin lumayan banyak, ada handphone. Terus juga jangan muluk-muluk saat kalian tulis datanya. Yang penting kalian harus jujur. Kayak di sini aku juga tulis handphone aku, walaupun iPhone, tapi aku dapat iPhone ini dari hasil kerja aku sendiri. Aku nggak minta. Terus ada data jalur seleksi. Di sini aku nggak ngisi, tapi nggak masalah. Dan di sini jalur seleksi itu ada SNM, SBM, dan sebenarnya mandiri itu juga aku dengar bisa. Dan ada sejumlah syarat dan ketentuan lain. Nah, setelah kalian mengisi data-data untuk mendaftar bidik misi, selanjutnya kalian akan harus mencari surat-surat sebagai pendukung. Jadi yang pertama ini adalah SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, SKTM ini bisa kalian dapatkan dari kelurahan kalian secara langsung. Nah, SKTM ini pertama kali aku dapat itu tulis tangan. Tapi waktu aku lihat dari format teman-teman aku, ternyata mereka tuh kebanyakan diketik. Ada yang diketik sendiri lalu baru dikasih kelurahan untuk dicap, ada yang dari kelurahannya langsung. Dan pada waktu itu aku minta untuk diketikkan sama ke kelurahannya, sama Bapak Lurah. Nah, akhirnya dari Bapak Kelurahan aku itu benar-benar baik. Jadi dia benar-benar kayak bikin formal banget. Dia bikin lampiran 1, 2, 3 pakai kertas warna biru. Terus ada HVS-nya, terus ada yang warna pink juga gitu. Kayak berlapis-lapis lah SKTM-nya gitu. Jadi benar-benar lengkap banget. Tapi buat kalian yang mungkin susah untuk minta ke Bapak Lurah, karena ada beberapa kelurahan yang mungkin males untuk mengetik, kalian bisa ikutin format yang ada di sini. Itu adalah format untuk SKTM. Lalu selanjutnya itu ada surat pernyataan penghasilan orang tua. Nah, surat pernyataan penghasilan orang tua ini nggak ribet ya. Formatnya akan dikasih dari format beasiswa bidik misinya dan kalian tinggal download dan tinggal diisi aja. Lalu selanjutnya ada surat kelengkapan foto untuk pengajuan bidik misi. Nah, surat kelengkapan foto ini juga akan dikasih formatnya dari beasiswa bidik misinya. Nah, tapi di sini aku akan kasih contoh punyaanku seperti ini. Kalian bisa naruh ke lembar 1, 2, 3, itu sebenarnya nggak masalah. Nah, jadi sampai segini dulu untuk video beasiswa bidik misi part 1, dan aku bakal lanjutin video beasiswa bidik misi part 2 besok. Kalau gitu jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ke channel Kampus Story, dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di sini, olivia25. Dadah, sampai ketemu lagi.